Radio Rasa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar para siswa SMA Negeri 1 Melinting kelas 10 IPA IPS? Gimana kabarnya di suasana hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya, sehingga kita bisa kembali berjumpa di mata pelajaran muatan lokal bimbingan komputer untuk kali ini. Di minggu kali ini ya, seperti biasa kita masih daring. Jadi teman-teman, jadi para siswa silakan ya absen ya. Kemudian kasih komentar di bawah video ini apabila ada pertanyaan, atau juga beri komentar nama dan kelas sebagai bukti bahwa kalian sudah menyimak penjelasan saya dari awal hingga akhir. Terus juga jangan lupa di screenshot saat kalian menonton atau juga menyaksikan atau menyimak penjelasan saya melalui video ini, kemudian dikirimkan ke grup WA pembelajaran ya. Baik, untuk edisi kali ini kita masih bersama di program Microsoft Office Word 2007. Tapi sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa ya para siswa untuk subscribe dan juga aktifkan tanda lonceng pada channel YouTube ini, sehingga nanti pada saat saya mengupload video pembelajaran terbaru, kalian mendapatkan notifikasi, dan itu gratis ya, gratis dari YouTube. Baik, kali ini materi kita akan mengambil tema bagaimana caranya kita untuk membuat bullets and numbering ya. Membuat bullets dan numbering atau angka. Kita akan membuat angka otomatis dari 1 sampai sekian tanpa ada yang terjeda atau tanpa ada yang terlewatkan, dan juga kita akan memberikan bullets atau poin-poin ya. Biasanya kita nulis misalnya apa saja yang harus kita lakukan, ada poin 1, poin 2, poin 3 dan seterusnya. Itu istilahnya dalam mata pelajaran muatan pelajaran bimbingan komputer Microsoft Word 2007 itu adalah bullets ya. Jadi bullets and numbering ya. Langsung saja kita menuju ke dalam materi kita ya. Kita buka langsung Microsoft Office Word-nya. Nah, untuk bullets and numbering itu ada di menu home, kemudian ada di bagian paragraf ya. Di sini kita lihat, di sini ada tulisannya bullets ya. Bullets, kok nggak ada? Ada ya, sabar ya. Bullets, start a bullet list. Click the arrow to choose different bullet style ya. Kalau kita mau membuat bullet list atau daftar-daftar gitu atau poin-poin, kita bisa klik yang ini langsung jadi, tapi bentuknya bulat ya. Misalnya kita klik, misalnya tugas siswa itu belajar, misalnya belajar, membaca, membantu orang tua dan lain sebagainya misalnya ya. Nah, ini bulletnya secara normal ya. Kalau kita tekan enter lagi, maka dia tidak akan ada lagi. Baik, itu istilahnya bullets ya. Tapi kalau kalian mau cari bullet yang nggak ada di sini, nggak ada. Nanti aja ya. Oke, jadi kalau untuk bullet itu normalnya bulat-bulat seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian ingin mencari model yang lain, itu ditekan segitiga terbaliknya ya, atau biasanya disebut itu arrow atau anak panah ya. Ini kita klik, baru kita bisa milih mau bulat, mau kotak, atau bulat tapi tengahnya putih, atau model-model yang lain. Tinggal pilih saja ya salah satu di antaranya. Oke, misalnya saya mau yang model begini, kita klik aja, nanti maka otomatis berubah itu bulletsnya untuk ngisi poin-poinnya. HP-nya taruh sana, suaranya masuk deh. Udah taruh di depan aja ya. Misalnya kita tulis di sini nama-nama desa di Kecamatan Melinting, misalnya ya. Nama-nama desa di Kecamatan Melinting. Ini saya perbesar aja biar kalian lebih mudah memahami. Enter. Nah, saya pakai bullet yang model tadi, yang ini ya, kita klik. Misalnya Wana, Sumber Hadi, Tebing, Tanjung Aji, Itik, Rendai. Mana lagi ya? Udah ya? Nibung ya. Nibung itu Melinting kalau nggak salah. Sido Makmur ya. Nibung nggak ya? Nibung ya. Sido Makmur kayaknya. Nibung enggak, Sido Makmur. Ini contohnya seperti ini ya.
enter. Kalau kalian mau model yang lain nih, ini kan kalau kita tekan enter, ya di Sido Makmur misalnya, tekan enter masih ada baletnya, tekan enter sekali lagi maka akan hilang baletnya. Kalau kalian mau yang lain juga bisa, ini di sini di segitiga terbalik ya, kita klik aja, kemudian pilih yang mana, yang anak panah misalnya, seperti itu nanti juga bisa. Kita misalnya nulis kabupaten kota di Lampung. Nah, kita buat yang seperti ini. Misalnya pertama, Bandar Lampung. Terus kota metro. Lampung Timur. Lampung Selatan. Ring Sewu. Terus mana lagi? Tulang Bawang. Lampung Barat dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kita membuat sebuah ballets ya, ballets atau numbering ya. Oke, silakan para siswa apabila ada yang ingin ditanyakan boleh dikasih komentar di bawah video atau bisa langsung di grup WA kita, atau juga para siswa yang ingin bertanya-tanya secara langsung juga bisa hubungi nomor HP saya ya, atau di WA saja dah, gampang pokoknya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau tadi ini adalah ballets, sekarang kita akan belajar yang numbering. Numbering ini berasal dari kata angka, number. Number itu dalam bahasa Inggris artinya angka. Jadi untuk pembuatan poin-poinnya ini dalam bentuk angka ya. Nah, kita contohnya di sini ada langsung ya. Kita nulisnya misalnya nama teman. Titik 2. Kita di sini nulis angka 1 langsung. Kita klik. Nah, satunya siapa? Tika, misalnya Dina, Vera, Tian, 5, yang kelima Susi misalnya. Jadi ini udah otomatis sendiri ya. Sebenarnya untuk yang numbering ini tidak hanya angka, tapi kita juga bisa membuat poinnya itu berupa huruf abjad, mau besar atau kecil ya. Contohnya, kita di sini mau nulis misalnya nama saudara kita, titik 2 enter. Kita pilih yang ini, misalnya kita pilih angka 12 tadi udah bisa. Nah, ini 12 nya tapi dalam kurung apa, dikasih ini ya, nama saudara misalnya Yudi, Herman, Lili, Lita dan lain sebagainya. Ini yang numbering. Kalau numbering lebih banyak pilihannya. Di sini misalnya kita mau bikin soal. Di sini ada ABC ya. Misalnya apa yang dimaksud dengan apa? Sebutkan bagian komputer yang sebagai output misalnya. Bagian komputer yang berfungsi sebagai output adalah ini. Kita mau pilihan ganda ABC misalnya. Kita yang A misalnya mouse. Di sini monitor. Terus di sini misalnya keyboard. Misalnya terus di sini ada scanner. Terus di sini hard disk misalnya. Jadi kita sudah otomatis, kita tidak perlu repot-repot lagi. Ini kalau hurufnya ABC-nya huruf besar ya. Kita juga bisa membuat ABC-nya itu menjadi huruf kecil. Contohnya, berapa jumlah pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945? Kita mau bikin pilihan ABC ya tinggal di gitu, tekan ballets, terus pilih yang ini. A misalnya 30, B 32, C 33, 34, 35 seperti ini. Inilah fungsi-fungsi kita membuat ballet and numbering. Ini contoh aplikasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau saya sebagai guru ini biasanya membuatnya soal ya, soalnya ABCD biasanya pakai yang ini. Kenapa? Agar kita tidak kita tidak kelewatan nulis hurufnya atau abjadnya atau angkanya. Nah, ini kalau di Word ini biasanya dia ini otomatis ya. Dia menilai sendiri. Misalnya kita membuat soal nih, kita nggak masukin ballet and numbering misalnya ya. Contohnya kita
berapa jumlah sayap Pancasila dalam burung Garuda ya. Dalam burung Garuda kita tanda tanya. Kita A misalnya, A titik spasi. Nah, dia sudah membaca sendiri. Misalnya ada 45, B 17, D 08, kemudian ini 40, E. Jadi di Microsoft Word ini dia ada yang istilahnya itu auto configuration atau auto correct ya. Jadi Word ini seolah-olah dia paham betul dengan apa yang akan kita kerjakan ya. Ini contohnya. Kalau kita nulis angka biasanya juga gitu. Misalnya kita mau nulis nama sekolah di Melinting titik 2. Kita misalnya nulis angka 1 titik spasi, dia otomatis menjadi numbering ya. Misalnya SDN 1 Wana, SMP N Melinting, Seman 1 Melinting. Nah, ini angkanya secara otomatis sudah dibuat oleh program Microsoft Office Word 2017 ya. Nanti kalau para siswa menggunakan program Microsoft 2016, caranya tidak jauh beda dengan cara ini, tapi mirip-mirip banget. Jadi jangan khawatir tidak bisa ya, karena program komputer itu memang dibuat untuk mempermudah pekerjaan kita. Oke, kita kembali lagi ke program Microsoft Office Word-nya. Nah, ini kan tadi kita menuliskan nama-nama desa di Kecamatan Melinting. Memang di sini barisnya agak maju ke dalam ya, agak maju ke dalam sekitar ada beberapa senti atau beberapa mili gitu. Nah, gimana caranya kita agar ini agak mepet ke kiri atau kita geser ke kanan? Caranya gampang, kita jangan manual ya, di blok saja. Kemudian kalian bisa gunakan ini nih, ya, bisa gunakan ini. Kita klik, dia akan mepet ke sana. Kita klik, dia akan maju ke dalam. Kalau kurang kita klik aja. Jadi secara otomatis semuanya akan jalan. Tuh. Begitu juga yang bawahnya ini. Kalau misalnya kita mau buat mepet jadi blok, ya, ada klik yang ini, dia mepet. Ini mau agak dimajukan ke sana juga bisa. Tuh seperti itu, atau dimepetkan. Jadi akan mudah kita merubah perubahan formatting dalam bullet and numbering ini. Sangat gampang dan sangat membantu. Kita nggak bisa manual. Makanya dalam pengetikan Microsoft Word ini diusahakan kalian menggunakan cara-cara yang otomatis dan sesuai dengan programnya. Jangan asal, jangan spasi terus dipakai. Mau ngurusin spasi, akhirnya nanti nggak akan lurus ya. Ini misalnya ininya dimepetin ke kiri di blok, tekan yang ini. Selesai. Atau kalau ada cara yang kedua juga bisa kalian gunakan cara yang kedua. Misalnya kalian nggak mau cara yang ini, kalian boleh klik yang ini nih. Ada dua kan, ada ujungnya ini, ada first line indent sama hanging indent. Hangingnya kita tarik ke kanan, ininya kita tarik ke sini juga bisa. Ini secara manual dan agak sedikit repot sih memang. Kalau kalian kurang kerjaan bisa gunakan cara ini. Misalnya kayak ini kan ya, misalnya ini kan nomor dengan angkanya kan agak jauh ya, tulisan 1 dengan UD-nya kan. Mau kita blok. Nah, ininya ditarik aja yang ini, geser ke kiri atau ininya geser ke kiri atau yang atas geser ke kanan. Saya praktekkan dulu, blok, geser ke kiri. Jadi dia akan mepet. Tuh, mepet sekali. Ini kan memang ada jarak dikit ya. Mungkin kalau kurang dekat ya di blok, klik tahan, geser ke kiri, mepetin atau agak segini cukup. Oke, gimana? Kira-kira bisa dipahami penjelasan saya dalam video ini? Para siswa kelas 10 IPA IPS SMA Negeri 1 Melinting, silahkan jangan lupa ya kasih komentar di bawah video ini, kasih nama lengkap kalian dan kelas, dan kasih tahu ke saya apakah jelas atau tidak. Kalau jelas dibilang aja jelas, kalau kurang paham bilang aja, nanti komentarnya ditulis di situ di kolom komentar ya pertanyaannya ya, atau langsung di grup WA kita. Oke, tanpa terasa sudah hampir 14 menit, lebih malahan 14 menit lebih. Saya membawakan materi pembelajaran untuk kelas 10 IPA IPS, pembelajaran bimbingan komputer ya, Microsoft Office Word 2007. Dan terima kasih buat para siswa yang sudah mensubscribe dan juga mengaktifkan tanda lonceng pada channel YouTube saya ini, dan mudah-mudahan bisa berguna dan juga bisa bermanfaat ya. Aktifkan tanda lonceng. Kalau sudah mengaktifkan tanda lonceng berarti kalian akan mendapatkan notifikasi dan kalian menjadi orang pertama yang akan mengetahui
apabila saya mengupload informasi atau juga video pembelajaran terbaru di channel YouTube ini. Akhirnya langsung dari studio Radio Rasa TV, saya Tommy Bastomi undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Radio Rasa TV.